Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya sumpah palsu sang menteri. Di kerajaan yang makmur namun dibayangi intrik istana, Abu Nawas, pujangga ulung terkenal cerdas dan berlidah tajam, menjadi sasaran iri hati Menteri Mansur. Mansur, haus kekuasaan, selalu berusaha menjatuhkan Abu Nawas. Kecerdasannya selalu menggagalkan rencanaku, gerutu Mansur pada dirinya sendiri, merencanakan balas dendam. Suatu senja, Mansur memanggil pengawalnya. Aku butuh bukti palsu terhadap Abu Nawas, katanya, suaranya dingin. Tuduhan pengkhianatan, dan bukti yang tak terbantahkan. Pengawal itu mengangguk, memahami konsekuensi jika gagal. Beberapa hari kemudian, dokumen palsu yang dibuat dengan cermat dan beberapa saksi yang disuap muncul. Mansur yakin, kali ini Abu Nawas akan jatuh. Ia menghadap Raja Sulaiman, dengan percaya diri. Yang mulia, katanya, saya memiliki bukti kuat bahwa Abu Nawas berkhianat. Raja Sulaiman, bijaksana namun tegas, mendengarkan dengan saksama. Bukti apa yang kau miliki, Mansur? Tanyanya, suaranya berat. Mansur memaparkan bukti-bukti palsu tersebut dengan detail, seolah-olah tak ada celah keraguan. Raja Sulaiman tampak ragu. Abu Nawas, katanya, datangkan dia ke istana. Abu Nawas, yang telah mendengar desas-desus, datang dengan tenang. Ia menghadapi Mansur dengan tatapan tajam. Tuduhanmu sangat serius, Mansur, katanya, dan aku menuntut bukti yang nyata, bukan hanya omongan kosong. Mansur menyeringai. Bukti-buktinya ada di sini, Yang Mulia, katanya, menunjukkan dokumen-dokumen palsu. Beberapa saksi, mata melihat pun memberikan kesaksian palsu. Raja Sulaiman tampak bimbang. Abu Nawas, katanya, jelaskan dirimu. Abu Nawas, dengan tenang, meminta izin untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Ia meneliti setiap detail, setiap goresan tinta, setiap tanda tangan. Ia menemukan beberapa kejanggalan kecil, seperti perbedaan jenis tinta dan sedikit perbedaan gaya penulisan. Yang Mulia, katanya, perhatikan kejanggalan-kejanggalan ini. Bukti-bukti ini palsu. Ia kemudian memanggil beberapa saksi yang ragu-ragu, dan dengan kecerdasannya, ia berhasil membujuk mereka untuk mengakui bahwa mereka telah disuap oleh Mansur. Mansur, katanya, kau telah membuat sumpah palsu. Kau telah memalsukan bukti dan menyuap saksi. Raja Sulaiman, yang kecerdasannya tak kalah dengan Abu Nawas, akhirnya menyadari tipu daya Mansur. Kemarahannya meledak. Mansur, teriaknya, penjara menunggumu. Mansur, yang rencananya gagal total, hanya bisa tertunduk lesu. Abu Nawas, sekali lagi, membuktikan bahwa kecerdasannya mampu membela kebenaran dan keadilan, bahkan di tengah intrik istana yang penuh tipu daya. Kisah, sumpah palsu sang menteri, menjadi legenda, sebuah bukti bahwa kebenaran selalu akan terungkap, meskipun terselubung oleh kebohongan. Cerita, sumpah palsu sang menteri, menyajikan beberapa pesan moral yang penting. 1. Kebenaran akan selalu menang meskipun Mansur berusaha keras untuk menutupi kejahatannya dengan bukti palsu dan saksi palsu. Kebenaran akhirnya terungkap berkat kecerdasan dan ketelitian Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa menang dalam jangka panjang. 2. Kejujuran dan integritas lebih berharga daripada kekuasaan Mansur, yang haus kekuasaan, rela melakukan tindakan tercela demi mencapai tujuannya. Sebaliknya, Abu Nawas, meskipun menghadapi ancaman serius, tetap memegang teguh kejujuran dan integritasnya. Cerita ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas jauh lebih berharga daripada kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur. 3. Kecerdasan dan ketelitian dapat mengalahkan kejahatan. Kecerdasan dan ketelitian Abu Nawas dalam menganalisis bukti-bukti palsu dan membongkar konspirasi Mansur menjadi kunci keberhasilannya. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan ketelitian dapat digunakan untuk melawan kejahatan dan ketidakadilan. 4. Jangan meremehkan kekuatan kebenaran meskipun awalnya tampak ragu-ragu. Raja Sulaiman akhirnya mampu membedakan kebenaran dari kebohongan berkat bukti-bukti yang kuat yang diajukan Abu Nawas. Ini menunjukkan bahwa kebenaran, meskipun tersembunyi, memiliki kekuatan untuk mengatasi kebohongan dan ketidakadilan. 5. Konsekuensi dari tindakan yang tidak jujur. Mansur harus menanggung konsekuensi atas tindakannya yang tidak jujur. Ia dihukum karena memalsukan bukti dan menyebarkan fitnah. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang tidak jujur akan selalu membawa konsekuensi yang buruk. Secara keseluruhan,
Cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran, integritas, kecerdasan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Kebenaran, meskipun tersembunyi, akan selalu menemukan jalannya, dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Cerita kisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas, Penipuan yang Terbongkar. Abu Nawas terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kecenderungannya untuk sedikit memanfaatkan situasi. Mendapat tugas dari Raja Sulaiman, mendapatkan seekor gajah putih yang konon ada di kerajaan tetangga. Raja Sulaiman, yang gemar koleksi binatang langka, sudah membayangkan gajah putih yang anggun dan megah menghiasi istana. Abu Nawas, yang tahu bahwa gajah putih adalah makhluk mitos, melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia berangkat ke kerajaan tetangga dengan membawa hadiah-hadiah mewah, namun dalam hatinya sudah terencana sebuah siasat. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan raja kerajaan tetangga, seorang yang ramah namun sedikit naif. Abu Nawas, dengan bahasa yang berputar-putar dan penuh pujian, menanyakan tentang gajah putih yang terkenal itu. Raja kerajaan tetangga, dengan bangga, menunjukkan sebuah gading gajah yang besar dan putih berkilau. "Inilah gading dari gajah putih kami yang terkenal," katanya. "Gadingnya begitu putih dan besar, sehingga kami menyebutnya gajah putih." Abu Nawas menahan tawanya, pura-pura terkesima. Ia bernegosiasi dengan raja tetangga, dengan licik menekankan betapa langka dan berharganya gajah putih tersebut. Karena raja tetangga tidak memahami arti sebenarnya dari gajah putih, Abu Nawas berhasil membeli gading tersebut dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah nilai sebenarnya. Dengan senyum puas, Abu Nawas kembali ke kerajaan Sulaiman, membawa gading besar tersebut. Ia menceritakan kisahnya dengan penuh dramatisasi, menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan gajah putih tersebut. Raja Sulaiman, awalnya terkesan, mulai merasa ada yang janggal. Ia bertanya tentang ukuran dan penampilan gajah tersebut. Penjelasan Abu Nawas yang semakin berbelit-belit justru semakin menimbulkan kecurigaan. Raja Sulaiman, yang juga dikenal akan kecerdasannya, akhirnya menyadari tipu daya Abu Nawas. Ia tersenyum, bukan marah, melainkan terhibur. "Jadi, kau hanya mendapatkan gadingnya, ya, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada yang penuh arti. Abu Nawas, dengan sandiwara yang apik, berhasil mendapatkan gading raksasa itu dengan harga yang sangat murah. Ia kembali ke istana Raja Sulaiman, bercerita dengan dramatis tentang perjuangannya mendapatkan gajah putih yang luar biasa. Raja Sulaiman, awalnya terkesan, mulai curiga saat Abu Nawas menggambarkan gajah tersebut hanya dari gadingnya yang besar. Saat Abu Nawas memamerkan gading tersebut, Raja Sulaiman, bukannya marah, malah tersenyum misterius. "Abu Nawas," katanya, "kau memang cerdas, tetapi kau lupa satu hal. Aku juga memiliki mata dan telinga di mana-mana." Raja Sulaiman kemudian mengeluarkan sebuah peti kayu yang jauh lebih besar. Di dalamnya, tersimpan sebuah gading yang identik dengan gading yang dibawa Abu Nawas, bahkan lebih besar dan lebih berkilau. "Gading ini," kata Raja Sulaiman, "aku dapatkan dari kerajaan tetangga sebelum kau pergi. Mereka memiliki 2 gading raksasa dari seekor gajah yang sangat tua dan besar. Kau hanya mendapatkan yang lebih kecil." Abu Nawas tercengang. Rencananya yang cerdik telah dikalahkan oleh jaringan intelijen Raja Sulaiman yang lebih cerdik lagi. Ia tidak hanya gagal menipu raja, tetapi juga telah memberikan Raja Sulaiman sepasang gading raksasa yang lengkap. Raja Sulaiman tertawa terbahak-bahak. "Kau memang licik, Abu Nawas," katanya, "tapi aku lebih licik darimu. Dan sekarang, aku memiliki sepasang gading raksasa yang akan menjadi hiasan istana yang paling megah." Abu Nawas, meskipun merasa sedikit malu, tidak bisa menahan tawanya juga. Ia menyadari bahwa ia telah dikalahkan dengan cara yang sangat elegan dan jenaka. Kisah Abu Nawas, penipuan yang terbongkar pun menjadi legenda, bukan hanya karena kecerdasan Abu Nawas, tetapi juga karena kecerdasan Raja Sulaiman yang mampu membongkar tipu dayanya dengan cara yang tak terduga dan lebih mengejutkan. Abu Nawas belajar pelajaran berharga, ada selalu orang yang lebih cerdas darinya. Dan Raja Sulaiman mendapatkan sepasang gading raksasa yang menjadi perbincangan seluruh kerajaan. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas di ujung tanduk. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya, kali ini berada di ujung tanduk.
Bukan karena teka-teki istana atau permainan kata-kata yang rumit, melainkan karena sebuah konspirasi yang mengancam nyawanya. Seorang wazir yang iri hati akan kecerdasan dan popularitas Abu Nawas telah merencanakan untuk menyingkirkannya. Wazir jahat itu menyebarkan fitnah, menuduh Abu Nawas melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan. Tuduhan itu didukung oleh bukti-bukti palsu yang dibuat dengan sangat meyakinkan. Raja Sulaiman, meskipun dikenal bijaksana, merasa ragu. Bukti-bukti yang disajikan wazir itu sangat kuat. Abu Nawas dipanggil menghadap istana, dituduh melakukan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Abu Nawas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa putus asa. Ia tahu bahwa wazir itu telah menjebaknya dengan cerdik. Tidak ada celah untuk membela diri. Namun, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah menyerah. Di sel tahanannya, ia berpikir keras mencari jalan keluar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengandalkan kecerdasannya saja. Ia membutuhkan bukti yang kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Ia menyadari bahwa wazir jahat itu pasti telah meninggalkan jejak-jejak yang dapat mengungkap konspirasinya. Dengan bantuan seorang sipir penjara yang simpatik, Abu Nawas berhasil mendapatkan akses ke beberapa dokumen rahasia istana. Ia mempelajari dokumen-dokumen tersebut dengan cermat, mencari bukti-bukti yang dapat membantunya. Setelah beberapa hari dan malam yang penuh dengan ketegangan, ia menemukannya. Sebuah catatan kecil yang tersembunyi di antara tumpukan dokumen, catatan yang membuktikan bahwa wazir jahat itu telah memalsukan bukti-bukti tersebut. Pada hari eksekusi, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara terakhir kali kepada Raja Sulaiman. Ia menyampaikan bukti-bukti yang telah ia temukan, menjelaskan konspirasi yang telah direncanakan oleh wazir jahat tersebut. Raja Sulaiman, yang bijaksana, memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan tersebut membongkar konspirasi tersebut sepenuhnya. Wazir jahat itu ditangkap dan dihukum, sementara Abu Nawas dibebaskan. Raja Sulaiman, yang masih ragu-ragu meskipun bukti-bukti tampak kuat, mengizinkannya. Abu Nawas tidak berteriak meminta ampun atau menjelaskan kepolosannya. Ia justru memulai sebuah cerita. Ia bercerita tentang seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar emas. Burung itu tampak bahagia, dihidangkan makanan lezat dan minuman mahal. Namun, burung itu sebenarnya merindukan kebebasan, merindukan langit biru dan angin sepau-sepal. Ia melanjutkan ceritanya, menggambarkan bagaimana burung kecil itu akhirnya berhasil meloloskan diri dari sangkar emasnya, terbang bebas ke langit, dan menemukan kebahagiaannya yang sebenarnya. Cerita itu sederhana, namun penuh makna. Ia membiarkan rakyat dan Raja Sulaiman untuk menafsirkan sendiri arti dari cerita tersebut. Setelah selesai bercerita, Abu Nawas terdiam. Ia menatap Raja Sulaiman dalam-dalam. Raja Sulaiman tertegun. Ia menyadari bahwa cerita Abu Nawas adalah sebuah metafora. Sangkar emas adalah kekuasaan dan kemewahan yang ditawarkan wazir jahat, sementara kebebasan adalah kebenaran dan keadilan. Tiba-tiba, Raja Sulaiman teringat akan sebuah detail kecil yang selama ini terlewatkan. Sebuah kejanggalan dalam bukti-bukti yang diajukan wazir jahat. Sebuah detail kecil yang hanya dapat dilihat oleh seseorang yang jeli dan tajam pengamatannya, seperti Abu Nawas. Dengan suara lantang, Raja Sulaiman memerintahkan penghentian eksekusi. Ia memerintahkan penyelidikan ulang atas kasus tersebut. Penyelidikan yang lebih teliti membongkar konspirasi wazir jahat itu. Ternyata, wazir itu telah memalsukan bukti dan menjebak Abu Nawas. Wazir jahat itu dihukum, dan Abu Nawas dibebaskan. Bukan hanya itu, Raja Sulaiman juga memberikan penghargaan atas kecerdasan dan keberanian Abu Nawas. Kisah Abu Nawas di ujung tanduk menjadi legenda, sebuah kisah tentang bagaimana sebuah cerita sederhana dapat mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, dan bagaimana seorang yang bijaksana dapat membedakan kebenaran dari kebohongan. Abu Nawas, sekali lagi, membuktikan bahwa kecerdasannya tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan jebakan raja, menipu tanpa menipu. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Sang raja telah lama merasa penasaran, apakah mungkin seseorang bisa menipu tanpa benar-benar menipu? Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sebuah tugas. Aku ingin kau menipu seseorang, tetapi tanpa benar-benar menipu. Jika kau berhasil, maka kau akan mendapatkan hadiah besar. Jika gagal, maka kau akan dihukum.
Abu Nawas, yang terbiasa dengan tantangan-tantangan cerdik dari sang raja, tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Paduka. Beri aku waktu sehari untuk menyelesaikan tugas ini. Permainan Abu Nawas. Abu Nawas berjalan ke pasar dengan penuh pemikiran. Bagaimana bisa seseorang menipu tanpa benar-benar menipu? Setelah beberapa saat, ia menemukan seorang saudagar kaya yang terkenal sangat pelit. Orang-orang sering mengeluhkan bahwa saudagar ini menjual barang dengan harga tinggi tetapi selalu berusaha membayar harga rendah saat membeli barang dari orang lain. Abu Nawas pun mendekati sang saudagar dan berkata, "Tuan yang terhormat, aku ingin menjual sepotong kain yang sangat ajaib. Kain ini mampu berubah warna sesuai suasana hati pemiliknya." Saudagar itu tertarik. "Benarkah?" tanyanya dengan penuh antusias. "Benar sekali," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Jika kau merasa bahagia, kain ini akan tampak cerah dan indah. Jika kau sedang marah, warnanya akan terlihat kusam dan redup." Saudagar yang tamak berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk berbisnis. Tanpa berpikir panjang, ia pun membeli kain tersebut dengan harga tinggi, yakin bahwa ia bisa menjualnya dengan harga lebih mahal lagi kepada orang lain. Namun, setelah transaksi selesai, saudagar itu menyadari bahwa kainnya tidak berubah warna sedikit pun. Ia pun bergegas mencari Abu Nawas dan berteriak, "Hai, Abu Nawas! Kau telah menipuku. Kain ini tidak berubah warna sama sekali." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Tuan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa kain ini mencerminkan suasana hatimu? Jika kau selalu tamak dan gelisah, maka kain ini akan tetap redup. Namun, jika kau hidup dengan penuh kebaikan dan ketenangan hati, maka kain ini akan tampak lebih cerah bagimu." Sang saudagar terdiam. Orang-orang di sekitar pun tertawa dan menyadari kecerdasan Abu Nawas. Ia telah menipu saudagar itu tanpa benar-benar berbohong. Reaksi Raja. Ketika Abu Nawas kembali ke istana dan menceritakan apa yang terjadi, Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Aku harus mengakui, Abu Nawas, kau telah menipu tanpa benar-benar menipu. Hadiah besar untukmu, seperti yang aku janjikan." Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan kain ajaibnya menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang semakin memahami bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar harta, dan bahwa seringkali, yang benar-benar tertipu adalah mereka yang terlalu tamak dan tidak berpikir jernih. Cerita Abu Nawas dan Jebakan Raja, Menipu Tanpa Menipu, mengandung beberapa pesan moral yang berharga dan inspiratif. 1. Kecerdikan lebih kuat dari kekayaan. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar harta benda. Orang yang berpikir tajam dapat mengatasi tantangan tanpa harus menggunakan kekuatan atau kekayaan. 2. Orang yang tamak seringkali menipu dirinya sendiri. Sang saudagar percaya bahwa ia mendapatkan keuntungan besar, tetapi justru tertipu oleh keserakahan dan kurangnya pemikiran yang jernih. Ini mengajarkan bahwa keserakahan seringkali membawa kesulitan. 3. Menipu bukan selalu tentang kebohongan, tetapi tentang pemahaman. Abu Nawas tidak benar-benar berbohong, tetapi justru mengajarkan pelajaran melalui cara yang cerdik. Kadang-kadang, kebijaksanaan dapat lebih berkesan jika diberikan dalam bentuk yang tidak biasa. 4. Berpikir sebelum bertindak. Kisah ini mengajarkan pentingnya tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang tampaknya menguntungkan tanpa mempertimbangkan risikonya terlebih dahulu. 5. Kebenaran bisa ditemukan dalam humor dan kejutan. Dengan kejenakaannya, Abu Nawas tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang bisa direnungkan oleh banyak orang. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Kelicikan Abu Nawas menjawab teka-teki raja. Pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Sebagai penguasa yang cerdas, ia selalu menikmati percakapan dan tantangan intelektual. Namun, ada satu orang yang selalu berhasil mengalahkan setiap jebakan yang dibuatnya, Abu Nawas. "Sepertinya kali ini aku harus membuat teka-teki yang benar-benar sulit," kata raja kepada para penasihatnya. Para penasihat istana mengangguk setuju. Namun dalam hati mereka ragu. Abu Nawas terkenal bukan hanya sebagai orang cerdas, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa menemukan celah dalam setiap situasi. Undangan ke istana. Tidak lama setelah itu, Abu Nawas diundang ke istana. Ia datang dengan langkah ringan, mengenakan jubah sederhana namun selalu penuh percaya diri. Di tengah aula besar, Raja Harun al-Rasyid duduk di atas singgasananya, dikelilingi para menteri dan penasihat kerajaan. "Abu Nawas," kata raja dengan senyum penuh misteri, "aku punya teka-teki untukmu."
Jika kau bisa menjawab dengan benar, aku akan memberimu hadiah. Tetapi jika kau gagal, kau harus menerima hukuman yang pantas." Tanpa ragu, Abu Nawas tersenyum. "Paduka, aku selalu menyukai tantangan. Silakan berikan teka-tekinya." Teka-teki yang rumit. Raja menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, "Apa yang tidak bisa dilihat, tetapi selalu ada? Apa yang bisa berubah tanpa disentuh? Dan apa yang bisa membuat seorang raja menang atau kalah?" Para pejabat dan menteri istana saling berpandangan. Pertanyaan ini terdengar begitu sulit dan membingungkan. Bahkan mereka yang duduk paling dekat dengan raja tidak yakin apakah ada jawaban yang benar. Namun, Abu Nawas hanya mengelus janggutnya, tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, jawabannya adalah waktu, pikiran, dan nasib. Semua orang terdiam. Raja mengangkat alisnya, penasaran dengan penjelasan Abu Nawas. "Silakan jelaskan jawabanmu," kata raja. Penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Waktu tidak bisa dilihat, tetapi selalu berjalan. Ia ada tanpa bisa disentuh, tetapi setiap orang merasakannya. Pikiran bisa berubah tanpa disentuh, karena sebuah pemikiran baru bisa muncul begitu saja. Dan nasib bisa membuat seorang raja menang atau kalah, karena takdir adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Para penasihat istana mengangguk dengan kagum, sementara beberapa tamu istana berbisik satu sama lain, memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas," kata raja. "Aku mengira kali ini kau akan gagal, tetapi kau selalu punya jawaban yang tepat." Hadiah dan pengakuan. Sebagai hadiah atas kecerdasannya, raja memberikan Abu Nawas sekantong emas dan berkata, "Aku akan terus mencari cara untuk menjebakmu, tetapi sepertinya itu mustahil." Abu Nawas tertawa dan menerima hadiah dengan hormat. "Paduka, jika suatu hari kau menemukan teka-teki yang benar-benar tidak bisa aku jawab, mungkin saat itu aku memang harus pensiun sebagai orang cerdik." Semua orang di aula tertawa, termasuk raja. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan teka-teki raja menyebar ke seluruh negeri, mengajarkan bahwa kecerdasan dan kecermatan dalam berpikir lebih berharga daripada kekuatan atau kekayaan. Cerita, kelicikan Abu Nawas menjawab teka-teki raja, mengandung beberapa pesan moral yang kuat dan inspiratif. 1. Kecerdasan lebih berharga daripada kekuatan. Abu Nawas membuktikan bahwa ketajaman berpikir lebih unggul daripada kekuatan fisik atau status tinggi. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengatasi tantangan tanpa menggunakan kekerasan atau tipu daya. 2. Ketajaman berpikir mengalahkan jebakan. Raja mencoba menjebak Abu Nawas, tetapi dengan logika dan pemahaman mendalam, ia berhasil keluar dari situasi sulit dengan elegan. Ini mengajarkan bahwa berpikir jernih dapat mengalahkan berbagai rintangan. 3. Tidak semua pertanyaan memiliki jawaban sederhana. Teka-teki raja tampaknya mustahil dijawab, tetapi Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap masalah bisa dianalisis dan ditemukan jawabannya dengan pemikiran yang kreatif. 4. Orang bijak selalu menemukan solusi, terlepas dari jebakan atau tantangan. Seseorang yang bijak selalu dapat menemukan jalan keluar dengan cara yang terhormat dan bermartabat. 5. Kebenaran dan kecerdikan bisa bersinergi. Abu Nawas tidak hanya menjawab teka-teki dengan benar tetapi juga memberikan jawaban yang mengandung makna lebih dalam tentang kehidupan. Sejak hari itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan bukan hanya alat untuk memenangkan tantangan, tetapi juga sarana untuk memberikan pelajaran yang lebih besar bagi orang lain. Cerita kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan kucing yang pura-pura jadi raja. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, mengamati kucingnya yang tengah berjemur di atas meja kayu. Bulu kucing itu mengilap tertimpa sinar matahari, dan gerak-geriknya begitu anggun seolah ia memang memiliki derajat tinggi. Melihat tingkah laku kucingnya, sebuah ide jahil terlintas di benak Abu Nawas. Bagaimana kalau aku membuat orang percaya bahwa kucing ini sebenarnya adalah seorang raja yang terkena kutukan? Pikirnya dengan senyum penuh kelicikan. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menggendong kucingnya dan berjalan menuju pasar. Setibanya di sana, ia berdiri tegak di tengah kerumunan dan mulai berbicara dengan nada penuh keyakinan. "Wahai rakyat sekalian, berhentilah sejenak dan dengarkan. Aku membawa seekor kucing yang sesungguhnya adalah seorang raja yang terkena kutukan," serunya lantang. Orang-orang yang sedang berbelanja langsung menoleh, sebagian tertawa, sementara sebagian lainnya terlihat penasaran. Pedagang kurma yang sudah sering tertipu oleh kelicikan Abu Nawas mendekat dengan wajah skeptis.
Abu Nawas, apakah kau telah kehilangan akal sehatmu? Bagaimana bisa kucing ini seorang raja? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Abu Nawas menggeleng dengan penuh keseriusan. Oh, kalian tidak tahu sejarahnya. Dahulu kala, seorang raja sombong dari negeri jauh dihukum oleh seorang penyihir sakti karena terlalu banyak mengabaikan rakyatnya. Ia dikutuk menjadi kucing dan hanya bisa kembali menjadi manusia jika ada seseorang yang cukup cerdas untuk menyadari jati dirinya, katanya dengan dramatis. Kerumunan semakin ramai, sebagian masih tertawa, tetapi beberapa mulai terpengaruh oleh cerita Abu Nawas. Seorang pria bertubuh besar maju dan bertanya dengan heran, kalau dia benar seorang raja, bisakah dia berbicara? Abu Nawas tersenyum penuh kelicikan. Tentu saja. Tapi karena kutukan masih aktif, ia hanya bisa berbicara kepada orang yang benar-benar percaya padanya. Jika kalian masih memiliki keraguan, maka kucing ini tidak akan berbicara. Seorang wanita tua, yang mulai tertarik dengan cerita itu, mendekati kucing dan berkata dengan penuh harapan, "Wahai Raja Kucing, apakah kau bisa berbicara padaku?" Kucing itu hanya menatapnya dengan mata tenang, lalu menguap dan menjilat bulunya sendiri. Abu Nawas menghela napas seolah kecewa. Sayang sekali, Nenek. Tampaknya kau masih memiliki keraguan dalam hatimu. Itulah sebabnya dia belum mau berbicara. Jika saja kau benar-benar yakin, mungkin ia sudah menyampaikan salam kepadamu. Berita tentang Raja Kucing ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Al-Rasyid. Merasa tertantang oleh kelicikan Abu Nawas, Sultan memanggilnya ke istana bersama kucing ajaibnya. Di istana, Abu Nawas menaruh kucingnya di atas bantal sutra merah dengan sikap penuh hormat. Para penasihat dan pelayan istana berkumpul, menatap kucing itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang penasaran, ada yang tidak percaya, ada pula yang justru mulai meragukan kewarasan Abu Nawas. Sultan, yang duduk di singgasananya dengan tangan terlipat, mengangkat alisnya dan berbicara dengan nada tertantang. Baiklah, Abu Nawas. Aku ingin menguji sendiri kebenaran ceritamu. Jika dia benar seorang raja, aku akan bertanya sesuatu kepadanya. Kucing, siapakah aku? Kucing itu hanya menatap Sultan sebentar, lalu mulai mencakar bantalnya dengan santai, seperti tidak peduli dengan situasi yang sedang berlangsung. Sultan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, ini hanya kucing biasa, katanya sambil menepuk pahanya. Namun, Abu Nawas tetap serius dan menggelengkan kepalanya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak, Paduka. Lihatlah gerakan cakarnya, bukankah itu seperti isyarat kerajaan? Ia sedang mencoba mengungkapkan sesuatu. Barangkali ia ingin menceritakan sejarah negerinya kepada kita. Para penasihat mulai berbisik satu sama lain. Sebagian dari mereka bahkan terlihat mencoba menafsirkan gerakan kucing itu. Sultan menggeleng-gelengkan kepala, lalu akhirnya meledak dalam tawa yang lebih keras. Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal, kata Sultan. Baiklah, demi kelicikanmu yang luar biasa, aku akan memberimu hadiah. Tetapi bawalah kucing ini dari istanaku sebelum para penasihatku benar-benar mulai percaya bahwa dia adalah seorang raja. Abu Nawas menerima sekantong emas dengan senyum puas, sementara kucingnya tetap duduk di bantal mewah, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjadi bagian dari lelucon terbesar di kerajaan. Setelah kejadian di istana, Abu Nawas kembali ke pasar dengan lebih percaya diri. Kini, masyarakat mulai memandang kucingnya dengan lebih serius, sebagai sosok yang memiliki legenda tersendiri. Bahkan, beberapa orang mulai memberinya julukan Kucing Sultan. Suatu hari, seorang pemuda datang menghampiri Abu Nawas dengan wajah penasaran. Abu Nawas, aku mendengar bahwa kucingmu bisa berbicara. Aku ingin mencoba mengajaknya berbicara. Abu Nawas tersenyum dan berkata, tentu saja, tetapi ingat, jika hatimu masih penuh keraguan, ia tidak akan menjawab pertanyaanmu. Pemuda itu mencoba berbicara dengan penuh keyakinan. Wahai Raja Kucing, apakah kau mengenal Abu Nawas? Kucing itu hanya mengedipkan matanya, lalu menjilat bulunya lagi. Abu Nawas menepuk pundak pemuda itu dan berbisik, lihat. Ia menolak menjawab, karena kau masih memiliki keraguan. Jika kau sudah sepenuhnya percaya, mungkin dia akan mulai berbisik padamu suatu hari nanti. Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk penuh harapan. Entah benar atau tidak, yang jelas ia pergi dengan lebih banyak kepercayaan. Sejak hari itu, kucing Abu Nawas menjadi legenda di pasar, dianggap sebagai makhluk yang memiliki rahasia besar yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar yakin. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa keajaiban tidak selalu berasal dari benda ajaib, tetapi dari kepiawaiannya dalam berbicara.